Halo, selamat hari Minggu saudara. Selamat datang. Wah, kalau lihat dari mukanya ini, kayaknya semua yang hadir di tempat ini pagi ini penuh dengan sukacita. Amin saudara. Yuk, biar lebih yakin ya. Sekarang katakan sama yang di sebelah kiri, sebelah kanan, saya bersukacita karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Dua orang ya saudara. Haleluya. Diberkatilah saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, karena hidupnya itu seperti pohon yang ditanam di sisi aliran sungai. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Mari kita imani pujian ini. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Mari sembah Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Ya Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sembah Tuhan. Kau yang layak, hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Kau yang Kau yang layak, Kau yang layak,
yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Hati kami hanya tertuju padamu, Tuhan Yesus. Oh, Allah yang mulia, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak kami puja, hanya Kau yang layak kami agungkan. Oh, haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan Kau yang layak Tuhan, Kau yang layakkan kami. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan sekali lagi saudara, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari jemaat Tuhan, dengan hati yang tertutup di hadapannya, mari bersama-sama kita akan masuki ibadah kita pada pagi hari dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita pada ibadah pagi hari ini hanya datang dari pihak Allah yang sudah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami masih boleh ada saat ini ya Tuhan. Dan kami juga boleh masih memuji Tuhan pada pagi ini Tuhan. Semua karena kasih setia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, pimpin dan sertai kami ya Tuhan, supaya pagi ini kami boleh memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita, supaya kami boleh memuji-muji Tuhan dengan sorak-sorai kepada Engkau ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Pimpin dan sertai ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak memuji Engkau Tuhan, dan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pimpin dan sertai setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka juga dapat memuji Tuhan dengan baik dan penuh sukacita di tempat ini ya Tuhan. Dan mereka yang masih di perjalanan Tuhan, kiranya Engkau juga memimpin mereka Tuhan dengan pertolongan tangan Tuhan sampai di tempat ini. Pimpin juga Tuhan setiap pelayan-pelayan yang ada, yang melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka supaya mereka juga dapat membawa setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan, untuk dapat memuji Tuhan dengan penuh sukacita.
Terima kasih ya Tuhan, pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini dengan berkat dan pertolongan tangan Tuhan. Sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan Tuhan kepada kami semua Tuhan, boleh kami mengerti di dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan kita dahsyat, boleh katakan yes. Yang percaya Tuhan kita maha besar, katakan yes. Tuhan Raja Maha Besar. Yuk tepuk tangan semua ya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Lebih semangat lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Lebih tinggi lagi ya, siap? Siap? Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari
biasa ya saudara. Tapi saya percaya jemaat BFC ini bisa lebih dari ini saudara. Ini masih belum luar biasa. Amin. Ya jadi gini saudara, kita perjelas dulu ya. Kenapa kita harus nyanyi luar biasa saudara? Ya, Allah sudah kasih anaknya buat kita saudara, Tuhan Yesus. Ya siapakah Tuhan Yesus? Penasehat ajaib. Ya kita gak akan pernah kekurangan nasihat dan hikmat dari Tuhan. Allah yang perkasa, Dia berkuasa untuk mengubah hidup setiap kita saudara. Bapa yang kekal, kita gak akan pernah kekurangan kasih, karena kasih Bapa selalu ada buat saudara dan saya. Raja damai, damai sejahteranya Tuhan selalu menyertai, selalu memelihara kita semua. Amin saudara. Saudara, kalau ada orang kasih ke kita ya, kita bilang apa saudara? Terima kasih, terima kasih ya. Nah ini ya, yang Tuhan kasih ke kita itu sesuatu yang besar sekali saudara. Ya sampai kita sulit untuk mengungkapkannya saudara. Ya tapi gini saudara, ya kita bisa mengungkapkannya dengan kita kasih pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu siapa? Yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, menebus juru selamat dunia. Katakan sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi nyanyi glory. Jadi glory, glory bagi siapa? Glory bagi Sang Raja. Oh jadi glory, glory, glory bagi
kita menyembah Dia, oh kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, bilang nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi saudara, nyanyi glory, nyanyi glory, glory bagi siapa? Glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi sekali lagi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, oh, mari rayakan dan nyanyi. Berdoa buat Tuhan Yesus yang hebat. Haleluya. Mari saudara persilakan duduk. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu, buat kerajaan Allah-Mu Tuhan yang sudah Kau siapkan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk percaya ya tanpa kami melihat. Tapi karena firman-Mu yang gak pernah berubah. Ajar kami untuk percaya bukan karena kami melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu tergenapi di hidup setiap kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lagu yang indah saudara, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Amin saudara. Ku dapat di dalam-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang bisa meneguhkan hati kami. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kasih setiamu yang tak pernah berubah di hidupku. Tuhan, kami percaya tanpa melihat. Mari saudara kita katakan, suara aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan sekali lagi saudara. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi, hanya karena firman-Mu. Katakan sama-sama, tiada pernah berubah. Ya Tuhan dan Allahku, yang telah hadir di tengah-tengah kami, telah memberikan kekuatan, telah memberikan sukacita yang berlimpah-limpah. Dan sebentar, firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami, akan kami terima dengan penuh sukacita. Tuhan Roh Kudus, kami percaya akan janji-Mu, bahwa firman-Mu tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Firman-Mu menjadi penghibur kami. Firman-Mu lah yang menolong kami. Oleh karena itu sementara hamba-Mu menabur benih-benih firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah menguduskan, Engkau telah membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, pesan sabda Allah sampai kepada kami semua. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi seluruh jemaat-Mu. Kami siap
untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam satu nama yang ajaib yang berdaulat atas hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas, kemudian ayat 20-21, kita langsung lompat ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian untuk kita semua. Ya saudara-saudara, kitab Injil Lukas pasal 17. Firman Tuhan berkata demikian. Saya baca untuk kita semua. Ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kedatangan Kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Nanti saya jelaskan. Ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana, di sini, ia ada di sana, katanya. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ayat 25 berkata demikian, saudara-saudara kekasih Tuhan. Tetapi ia Mesias, ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Berbahagia saudara yang memasang telinganya dengan baik, kemudian membaca firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan kemudian mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat kekasih Tuhan, saya yakin saudara mengenal seorang artis yang memerankan sebagai Bolot. Kenal ya? Apa yang Anda tahu yang saudara tahu tentang Pak Bolot ini? Apa coba? Apa? Dia memerankan satu tindakan, satu ucapan yang dipertanyakan kepadanya dan jawabannya selalu berbeda. Kalau zaman saya sampai hari ini, itu namanya Joko Sembung bawa golok. Tidak nyambung golok, iya tidak nyambung. Iya. Pak RT, ya Pak Bolot itu selalu statusnya Pak RT. Mengapa Pak RT kesini? Lalu dia malah tanya, kamu di sini dengan siapa? Kan tidak nyambung. Iya enggak? Ketika si Bolot, Pak Bolot ini menyampaikan, kemudian memerankan sebagai orang yang tidak nyambung dengan pertanyaan, itu memancing gelak tawa kita. Sampai kita ngakak-ngakak, iya enggak? Iya enggak? Kalau enggak ngakak wajahnya lurus-lurus saja, itu enggak normal. Apalagi ketemu Sule yang kuda ini. Karena ini udah telinganya tutupin aja. Nah, ketika dirinya memerankan sebagai orang yang tidak nyambung dalam komunikasi, kita kemudian tertawa terbahak-bahak. Sesungguhnya kita sedang menertawakan diri sendiri. Mengapa diri sendiri? Karena dalam kehidupan kita secara horizontal itu ada banyak misunderstanding. Ada banyak miskomunikasi. Komunikasinya tidak lancar. Tapi kalau dengan sesama, itu bisa yang salah kita, yang Joko Sembung bawa golok itu kita, atau bisa lawan bicara kita, saudara-saudara, dan itu bisa dinetralisir. Oh, Anda salah, aku yang salah. Tetapi saya beritahu bahwa manusia itu tidak hanya relasi secara horizontal. Yang utama, kita memiliki relasi vertikal. Saya tanya, mungkin enggak relasi vertikal kita ada misunderstanding? Mungkin enggak? Sangat mungkin.
Sangat mungkin kita bisa misunderstanding, kita bisa miskomunikasi. Dan kalau antar sesama tadi ya, bisa kita yang salah atau bisa dia yang salah. Itu kemungkinannya kita yang benar. Tapi kalau relasi vertikal, selalu siapa yang salah? Me. Selalu yang Joko Sembung membawa golok, selalu kita. Karena Tuhan tidak pernah salah. Firman Allah tidak pernah salah. Maka khotbah saya itu ingin membedah, mengurai, menunjukkan kesalahan-kesalahan kita terhadap Tuhan. Kesalahan-kesalahan kita dalam berpikir, kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam konsep iman dibedah hari ini. Waktu saya itu 30-40 menit. Nanti kalau dikasih tambah, kalau khotbah lama itu pengennya keluar semua, saudara-saudara. Pengen diceritakan semua. Belum kesaksian hidup, belum kesaksian keluarga, belum miskomunikasi dengan anak, belum miskomunikasi dengan istri. Harus. Tapi sekali lagi, itu dia bisa istri saya yang salah, itu bisa saya yang salah. Coba, istri saya itu pengen penampilan saya perform. Rambut saya putih, umur hampir 60. Coba. Kemudian ini misunderstanding pertama. Tidak ada yang putih. Lalu kumisnya itu ada yang putih, Pak. Kira-kira 5. Dia mau supaya saya tampil performannya lebih muda. Wah, tersinggung saya. Ini berarti menyesal punya suami yang sudah tua. Dia istri muda, Pak. Selisihnya 9 tahun, Pak. Coba. Jadi setiap kali saya ketemu istri saya, istri muda, emang begitu. Tapi pas saya tidur belum terlalu pulas, dia ambil semacam itu set, diambilnya. Saudara ngerti enggak? Kalau begitu kan gatal sakit, air mata bercucuran. Kalau saya tanya, mengapa kau siksa diriku? Selama ini kau tidak pernah berbuat semacam itu. Maksudnya supaya penampilanmu lebih keren. Kumisnya juga masih hitam, tidak bisa dibohongi. Bulu hidung hitam, kumis hitam, biarkan. Tuh, miskomunikasi. Dia maksudnya baik, aku maksudnya baik, tapi ini sakit. Dan kehidupan kita tuh kayak begitu. Sebenarnya kepada Tuhan tuh kayak begitu. Miskomunikasinya bukan Tuhan yang salah dalam berfirman, bukan Tuhan yang salah dalam memberikan tuntunan, bukan Tuhan yang salah dalam mengajarkan, memberikan tuntunan, bimbingan kepada kita. Yang salah siapa? Saya. Katakan aku yang salah. 1, 2, 3. Aku yang salah. Kalau suruh ngomong salah kok ya. Bilang semua coba, orang 100 orang begini, aku yang salah. Aku yang salah. Tuh, salahnya apa? Catat ya. Salahmu tuh apa ya? Salahnya tuh belajar dari orang-orang Farisi ini. Nah, orang Farisi itu orang yang menolak kerajaan Allah. Orang Farisi itu bertanya, when? Bertanya, how? Bertanya, where? Kapan? Di mana? Caranya gimana? Tentang kerajaan Allah, tentang Mesias itu. Kapan? Dia tanyakan itu, mereka tanyakan itu, sebab dia sudah menanti-nanti, dia sudah mengobservasi mengapa seringkali Tuhan Yesus berkata tentang kerajaan Allah, apa yang ada di dalam konsep orang Farisi, apa yang ada di dalam konsep orang Yahudi, dengan apa yang menjadi konsepnya Yesus, sangat bertolak belakang. Saudara tahu miskomunikasi itu dampaknya apa? Kalau suami istri berantem aja. Saya tidak tahu model saudara berantem suami istri. Tapi ada suami istri yang berantemnya tuh tidur itu belakang-belakangan, punggung-punggungan. Itu suaminya kan tersiksa ya enggak? Mau ada maksud, mau apa kan
ini kok belakang-belakangan, gimana komunikasi? Itu dampak miskomunikasi. Kalau you miskomunikasi dengan Tuhan, dampaknya orang Kristen yang tidak berbobot, orang Kristen yang tidak berkualitas. Lalu apa yang jadi konsep mereka? Orang-orang Farisi itu namanya kerajaan Allah, Tuhan rajanya, konsepnya itu selalu kejayaan. Apa? Kejayaan. Konsepnya selalu nanti Yesus masuk Yerusalem, Yesus menjadi raja. Selalu ingat mereka itu zamannya Israel, zaman Daud, zaman Salomo, megah. Nah, orang-orang Farisi nangkapnya seperti itu. Dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, orang Kristen tidak jauh berbeda. Kalau kedatangan kerajaan Allah itu identik dengan apa? Kejayaan. Jadi kalau ndak jaya, bukan orang Kristen. Kalau ndak jaya, you orang lemah. Kalau kamu miskin, you perlu tanyakan dalam hidupmu, ada apa? Coba, salah ndak mikir kayak gitu? Berusaha menjadi jaya boleh, ya ndak? Ini kesalahan pertama. Apakah saudara semua jaya? Ada yang kurang jaya atau bahkan tidak jaya. Kalau tidak jaya terus didiskriminasi, terus duduknya sana duduk yang paling pojok, sana belakang sound system itu enggak. Jadi pikiran salah pertama adalah pengen selalu jaya. Yang kedua, kalau mau dicatat, hati-hati sampai rumah tuh saling mengingatkan. Pikiranmu jangan jaya terus. Jangan pengen istrinya muda terus, suaminya atau muda terus. Ya enggak ada. Suami ini makin tua makin aneh, ya enggak? Terima dengan baik. Tuh, makanya benar kata istri-istri yang kesel itu. Suami saya sudah kayak motor butut, Pak. Ibu bapak tahu, motornya kan enggak butut-butut. Saya masih punya motor butut. Motor butut itu selahannya susah, ya enggak? Ini double starternya enggak ada. Di starter juga susah. Lah ngidupin orang yang sudah tua itu susah. Belum kalau hatinya terluka. Jangan hanya wanita loh. Hati yang luka itu bukan hanya wanita saja, pria pun bisa hatinya terluka. Sama. Kalau dia sudah hatinya terluka, hidupnya juga susah. Ini yang 17 tahun ke atas mesti ngerti. Apalagi usia-usia seperti saya sudah 58, pernah kena penyakit COVID, beda lagi. Jalannya juga pelan-pelan, ibarat jalan kayak lembu. Kalau muda masih kayak udah. Ya enggak. Saya mau katakan sejujurnya, jangan selalu berkata harus jaya. Iman Kristen tidak mengajarkan seperti itu. Ada kalanya orang diizinkan jaya, tapi ada kalanya dia turun. Apa yang kita kerjakan kalau jaya? Tuhan dimuliakan. Ini tujuan tertinggi, kata seorang pintar, seorang bijaksana. Yang pertama mempermuliakan Tuhan dengan kejayaannya. Yang kedua menikmati Allah dalam kehidupan sehari. Jadi jaya atau tidak jaya, asal menikmati Allah. Apa artinya? Tidak bisa menikmati apa-apa. Saya cerita ya, saya punya diabetes. Diabetes saya bisa 200, bisa 250. Orang itu suka tanya, Bapak sudah periksa? Belum. Periksa itu yang membuat darah saya, gula darah saya naik. Nah gitu. Yang kedua, tahu apa yang membuat gula darah saya naik? Begitu makan, ambil 2 cendang cukup. 2 cendang cukup. Nah itu yang bikin gula darah naik. Almarhum Peter Condro ya, tahu pendeta Peter Condro? Itu sarua. Kalau pergi bersama-sama, tidak ada satpamnya, tidak ada security-nya, makan semua titus. Sama jeng almarhum pendeta Samuel, sama
Kalau tidak ada istri, saya juga tidak ada istri, makan soto jeruan semua, jeroan coba. Ada handuk, ada usuk, makan. Ya enggak. Jadi kembali saya begini justru itu yang bikin kayak gitu. Sekali lagi, kalau suaminya sudah seperti saya, sudah kayak bapak, ini harus sabar. Susah di starter, susah. Kalau sudah jalan mesinnya, tiba-tiba apa? Selesai. Terus mendorong. Tapi aneh, ada orang dorong motor sejak saya diberitakan diabetes ya. Dulu di Raja Wali itu motor dari Raja Wali sampai rumah, sampai Ciung itu berada 5-6 kilo saya dorong. Terus jemaatnya, Pak Pendeta kenapa? Bannya gembos? Enggak, tinggal. Jalan lagi ya dia. Kenapa pendeta motornya didorong? Apa? Ini macet? Enggak, saya cari keringat. Nih, pertama kembali ke kejayaan. Yang kedua, kesalahan kita orang-orang percaya bahwa kita selalu berpikir tentang prosperity, kemakmuran. Sampai ada yang ekstrim. Kalau tidak makmur, ada yang salah dalam hidup. Saya tanya, Gereja Isa Al-Masih kita setuju dengan teologi kemakmuran? Setuju. Mengapa ya enggak? Setuju dengan teologi penderitaan? Setuju. Tapi kalau ada kalimat orang Kristen harus makmur, itu pikiran kita yang salah. Siapa yang tidak pengen makmur? Tahu artinya makmur enggak? Bukan makmur, bukan. Makmur yang jual undi-undi itu. Ini makmur. Makmur itu hidup mewah, kaya raya, ya, di dunia sehat, begitu mati masuk surga enak banget, saudara-saudara. Kalau kekristenan dilokalisir, dibatasi semacam itu, keliru, salah besar. Orang Farisi, orang Yahudi, konsepnya Mesias itu begitu. Selalu apa? Politically. Selalu dikaitkan dengan kebahagiaan, apa? Kejayaan. Selalu dikaitkan dengan kemakmuran. Selalu dikaitkan dengan sesuatu yang berlimpah-limpah. Begitu. Kemakmuran itu berlimpah-limpah. Raja kerajaan Allah, pemahaman mereka tentang Mesias selalu dikaitkan dengan sesuatu yang enak. Dan sampai hari ini orang Kristen tertarik yang seperti itu. Salah, saudara-saudara. Salah. Orang Kristen tidak harus makmur. Orang Kristen tidak harus selalu jaya. Orang Kristen tidak harus selalu berfokus kepada yang physically, yang fisik. Ini kesalahan kita. Dan manusia sudah teracuni dengan yang kasat mata, yang bisa dilihat secara mata. Coba. Dan kalau sudah mendapatkan semua itu, pamer dia, pamer. Itulah orang-orang Farisi. Pengennya dihormati, semua fasilitas ada, terus pamer. Aduh, pakai jas bagus pamer. Ternyata setelah saya selidiki, beli jasnya di Gede Bage. Loh, boleh enggak beli di sana? Boleh. Kalau buat jas itu bisa 1.500.000. Kalau di Gede Bage coba bawa uang 500, ikut saya, dapat 2 jas nanti atau 3 jas. Coba gaya pamer, karena orang senang mempertontonkan, memamerkan yang fisik. Coba kenapa kalau giginya berlubang kemudian beli gigi palsu, dan itu pedagang yang otentisitas
Pedagang yang jujur itu hanya satu, itu pedagang gigi palsu. Coba tidak ada nih, gigi asli. Mau gigimu dipasang gigi yang asli punya orang meninggal. Tahu nggak itu giginya orang meninggal? Pak, ini murah nih Pak, ini murah nih, asli dan murah. Yang palsu, saya ini potong satu, pasti saya bilang, sini dibelikan gigi, saya pikir ini jutaan. Ternyata ada kurang setengah tua tuh, ambil pakai alihkan. Wah, ini pedesnya setengah mati. Tapi kelihatan kayak seperti muda. Oh berarti bujuku seneng yang aku penampilan yang muda. Coba saudara-saudara, orang itu seneng memamerkan, mempertontonkan yang fisik. Ngerti ya? Yang fisik. Karena dia senang mempertontonkan yang fisik, semua hidupnya ya dicurahkan untuk yang jasmani, yang lahiriah. Dan ini tidak terkait erat dengan kerajaan Allah. Salah enggak kita? Salah enggak? Coba pagi, siang, malam, petang, apa yang kau pertontonkan? Yang fisik. Aku tuh punya GL Max, itu punya mertua dari sejak pacaran. Istri saya jemput aku kalau saya weekend pakai motor itu. Sekarang tak kasihkan anak tuh. Nah, ini warisan dari Mbah. Tolong pakai GL Max. Asli semua. Dong. Tinggal Pak. Pak, sorry Pak, saya nabung sendiri. Aku akan berdoa pada Tuhan, minta CBN yang 150 cc. Duh. Apa yang dituju? Yang ada dalam benak pikiran mereka dia apa? Penampilan, perform. Coba, wes doanya tuh sini kamar mama, sini jeda tembok, doanya di situ. Tuhan, tidak sampai sebulan saya pasti bisa beli motor CBR 150. Ya iyalah, mungkin doanya tuh di telinga mamanya. Itu sayang ke anak itu, kanan sayang. Kalau seminggu berikutnya, sana ke tempatnya Om itu, ambil motor CBR. Tiba pulang ronong. Tuhan menjawab doaku Pak. Kayak gitu. Lah yang kamu doanya dekat telinganya mamamu. Gara-gara penampilan yang jasmani. Ngerti ya? Jadi ini kesalahan kita. Karena orientasi kita yang jasmani, kita salah pikiran, mirip kayak orang Farisi dalam konsep Mesias, dalam konsep kerajaan yang fisik saja. Maka hidupnya sehari-hari, ya, keseharian dicekam, diikat dengan kerutinitasan, maksud saya. Coba kalau saudara baca ayat-ayat itu seperti zamannya Nuh, mereka makan, mereka minum, mereka kawin, mengawinkan. Itu tidak negatif. Kalau saudara baca teks aslinya, itu positif. Coba, makan-makan, minum kita iya enggak? Iya enggak? Apalagi yang senang makan, pagi makan, siang makan, jam 3 makan, sore makan lagi. Begitu programnya diet, ala repot. Enggak kena ya. Udah enggak apa-apa, kecuali yang fisik-fisiknya pendek itu. Jangan terlalu gemuk. Sebab kalau jalan turun itu kita kepleset enggak bisa berhenti loh. Bisa langsung gluduk. Maksud saya, apakah salah kita makan minum? Apakah salah kita kawin mengawinkan? Dulu itu ya, adik saya itu lulus SMP, SMA. Itu senang sama kamu. Dikawinkan loh. Kawin. Yang senang bapaknya atau anaknya? Yang punya rembukan anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Tahu-tahu tanggal sekian, bulan sekian hari ini menikah. Kawin mengawinkan. Nah saudara, dikawinkan atau mengawinkan? Kawin sendiri atau dikawinkan orang lain? Dinikahkan orang lain? Ada orang lain. Salah? Enggak. Keseharian semacam itu tidak salah. Cuma salahnya zaman Nuh, mereka terikat oleh kerutinitasan. Nah itu yang salah. Itu yang tidak benar.
sampai tidak sempat berpikir tentang kerajaan Allah. Jadi artinya apa? Itu kesalahan kita yang berikutnya. Ada orang Kristen yang buru-buru mikir kerajaan. Makanya temanya tuh bukan raja yang kau pikirkan. Temanya itu, kamu mengenal raja, kau pikir raja yang harus membuat kita kaya raya, membuat kita makmur, membuat kita jaya, membuat kita fokus kepada yang physically. Seperti itu saudara-saudara. Saya beritahu kesalahan kita. Kita seringkali terikat dengan rutinitas kita. Tanya itu pendeta, Pak Ariel, Ibu Indra. Kenapa pun tidak tidur jawab? Sibuk bu, sibuk. Mesti sibuk. Saya itu heran. Pendeta sudah puluhan tahun kayak gini. Ada saja jemaat yang alasan dari minggu pertama tidak hadir, minggu kedua tidak hadir. Alasannya tuh ada aja. Minggu pertama ada tamu. Minggu kedua anaknya belum bangun. Minggu ketiga bangunnya kesiangan. Ya berarti memang niat untuk tidak ke gereja. Tapi kalau dagang, walah lah, bangun jam 4 itu matanya cenghar semua. Artinya apa? Orang sampai zaman sekarang terikat oleh rutinitas. Kalau ke gereja agak mikir-mikir. Tapi kalau olahraga, sampai alat pakaian olahraga yang bagus dibeli. Boro-boro mikirin kerajaan Allah yang dipikirkan rutinitas setiap hari. Saya itu punya adik. Kalau jualan bubur dikasih ketan, kemudian dikasih tahu 2 potong. Saya tanya, berapa dik? 2.500 di kampung. Wah kok enak. Makanya orang kaya, kota kaya. Kamu miskin terus. Saya bilang, dalam nama Yesus. Harganya bukan 2.500 dong. Sampai bos-bos itu kemarin mas, ada 30 bos makan sini semua. 30 kali berapa? 2.500. Seberapa? 60 atau 70. Sementara di kota, makanan apa, model makanan Sunda, sudah enggak enak ya. Udah daging ayamnya begitu tak gigit pak, gigit saya langsung. Yang kena gigitan kena daging, ngunyahnya harus dagu dan kepala ditekan. Tahu berapa mbak? 35.000. Minumnya 5.000. Jusnya tadi 15.000. Jadi berapa itu? Ini 60. Kakak saya itu sementara gajinya 60 per hari di toko bangunan, ikut bangunan itu. Jadi kalau mereka makan model makanan kayak gitu, sehari kerja sekali untuk makan, ya kiri terus. Maksud saya begini, ini bicara sesuatu yang kita tidak boleh terikat dengan rutinitas kita. Saudara-saudara, mengapa saya mengatakan salah? Karena Alkitab, Mesias, kerajaan Allah itu di mata Tuhan itu tidak bicara soal fisik, tidak bicara soal keseharian, tapi bicara tentang pemulihan relasi horizontal dan vertikal. Maka sebelum perikop ini, itu Yesus menceritakan bagaimana 10 orang kusta itu dijamah Tuhan, 10-10-nya sembuh, yang kembali berapa? 1 orang. Tapi maksud saya yang 10 kita tadi disembuhkan, kemudian yang 1 orang kembali berrelasi dengan manusia, bebas beribadah, tidak terikat. Karena orang sakit kusta itu terisolir, tidak boleh ketemu. Begitu jalan ketemu orang itu, dia harus bilangin kusta gitu. Dulu waktu ada COVID itu, ada yang begituan, kusta COVID tidak ada. Padahal di tempatku dari sakit COVID parah, lari ya jalan aja, ngapain tersiksa di rumah. Jadi itu begitu, kena temennya, itu temennya pasti kena apa? COVID. Dia enggak gini, COVID enggak ada. Coba, ini kalau kusta kayak begitu, kusta
100 meter kusta. Jadi orang tidak tertular kusta. Orang sakit kusta tuh mengerikan. Baru tangannya jalan gini, bisa lepas sendiri tangan. Itu bisa. Coba. Tetapi oleh kuasa Tuhan, dia dipulihkan, disembuhkan, relasi horizontal pulih, beribadah dibebaskan, relasi dengan Tuhan menjadi pulih. Itu kerajaan Allah menurut konsep Yesus. Maka dia berkata demikian, kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Apa? Kerajaan Allah itu bicara seseorang yang sudah dipulihkan. Maka betul itu temanya bulanan apa? Datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Jadi Bapak itu jangan mimpi, ini aku mau masuk surga, puji Tuhan. Saya tanya, mau masuk surga? Mau? Jawab jelas, mau masuk surga? Loh, berarti tidak mau dong. Makanya pernah ada anak SD itu mau pulang, ditanya gini, anak-anak di surga itu indah ya, siapa mau masuk surga? Semua kata. Kemudian ada satu Jono, tapi ibu gurunya diam dulu, dites dulu, siapa mau masuk surga? Angkat tangan semua. Yang ketiga angkat tangan, tapi yang satu tidak pernah angkat tangan, si Jono ini. Terus, mengapa John kamu tidak mengangkat tangan? Dia jawab gini, Bu, apa kita mau berangkat sekarang? Lucu ya. Coba, ibu bapak mau masuk surga, berangkat sekarang ya? Orang kemana-mana hati-hati ya. Orang naik motor serempetan, matanya kayak melepas menjijik. Takut apa? Mati. Ya enggak? Saya kalau ada orang naik motor ngalah aja, silahkan. Sudah ngalah nggak? Buka kacanya itu. Naon Pak? Coba. Naon? Ya saya diem. Tenang naon? Sudah gitu. Ya daripada diajak berantem, wongi dia nih kan main wedet kita nurut dia. Iya enggak? Jadi semua orang pengen masuk surga, tapi takut mati. Begitu mati nangisnya. Aku kalau ngomong nangis gitu tuh pernah istri saya tuh dirangkul mak-mak. Katanya kalau merangkul istri saya itu hatinya caang. Apa itu caang Pak? Terang. Kalau enggak, hatinya keeng kita naon. Keeng. Begitu rangkul istri caang. Karena Tuhan Yesus ada di hati istri saya dan ada di hati emak ini. Air matanya membasahi. Kemudian setelah itu, nah lihat Bu Joyce, dia ini jalannya memang kayak gini-gini. Masuk, ambil parfum yang terbaik, disemprot. Saya ngiri Pak. Kenapa ketek saya juga bau? Kenapa aku tidak disemprot? Ternyata Bapak kan tidak tak rangkul, tidak tak peluk. Jadi tidak ada gitu-gituannya. Kalau istri itu, ibu itu yang sudah membuat hati saya caang, ini penuh dengan air mata. Ada orang-orang yang kayak begitu. Jadi maksud saya, supaya engkau tahu, supaya jemaat belajar gimana bahwa pikiran-pikiran banyak yang salah. Kekristenan, kerajaan Allah itu tidak bicara soal fisik, perubahan, ketenangan. Jadi orang kaya cari uang boleh banyak, tapi belum tentu hatinya damai. Uang itu kepake di tempat-tempat tertentu. Sana masuk pasar baru, kepake enggak uangnya? Kepake enggak? Bawa 1 M habis enggak? Pergi ke tengah hutan sana, ketemu monyet, ketemu. Kepake uangnya tuh. Makanya kalau uangnya sedikit, terima kasih Tuhan. Kalau menderita, terima kasih Tuhan. Kalau sakit, terima kasih Tuhan. Sehat, uangnya banyak, haleluya. Uang banyak bilang apa? Haleluya. Uang sedikit bilang apa? Podo, di Bali juga sama. Ngerti enggak? Itulah orang yang mengalami kehadiran kerajaan Allah, damai. Coba, apa artinya punya uang banyak? Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Saya temui dokter,
Dok, puji Tuhan dok, saya ada diabetes ini. Sini Pak Titus. Setelah itu, jangan banyak makan karbohidrat, makan hijau-hijauan, sayur. Puji Tuhan, sebulan makan sayur, begitu diperiksa, gulanya berkurang, asam uratnya apa? Kalau sudah namanya gado-gado, ada kacang panjang, kacang bohong itu, kacang panjang. Tahu? Itu namanya yang asli kacang bohong. Walaupun sudah dipetik-petik pendek-pendek, namanya tetap kacang bohong. Kacang panjang ya enggak? Nah sudah, kalau udah makan, Anda kacang, asam urat. Nah tadi suruh makan hijau-hijauan, sayur-sayuran. Jadi siapa yang paling tinggi itu ikut coba. Aku buka YouTube aja. Buka YouTube. Petai efektif untuk menormalkan gula darah. Oh betulan saya senang makan petai mentah. Begitu mentah ketemu anak gua. Pak Pendeta minta tolong saya didoakan. Coba doakan adep-adepan Pak. Tuhan Yesus tolong. Saya menyesal, semenyesal-menyesalnya. Mah bawa apa itu? Masker. Lupa. Aduh puji Tuhan lupa. Jadi doanya jarak jauh. Tuhan Yesus, orangnya tersinggung. Mengapa pendeta mundur? Saya juga tanya. Mengapa kamu ngomong ini bau apa ini? Jadi orang yang menikmati kerajaan Allah itu damai. Uangnya sedikit damai. Tetap bisa tidur. Uangnya banyak, puji Tuhan, bagi-bagi. Saya gitu loh saudara-saudara. Kalau kira-kira uang persembahan kasih itu sisa, mikir siapa? Saudara itu ada 6, ada 5. Kalau nanti tiap bulan gitu, wah itu jatah ini. Pasti ada, waktu itu ada COVID sampai hari ini. Sebulan sekali 20 kirim beras 5 karung. Nanti yang 25 kilo. Saya pikir cuma 200 Pak. Ternyata sekarang sekarung itu 350. Wah ya muni itu artinya jumlahnya terasa 350 kali 6 1 juta sekian. Nggak apa-apa. Saya sudah kehadiran kerajaan Allah. Damai. Kemarin itu dibawakan durian 40. Tapi jangan diminta ya Pak, karena sudah tiba-tiba 40. Begitu pulang sudah ini dibayar 1.750.000 aja 35. Wah berarti satu durian 50 dong. Tapi besar tidak rugi. Bayar Pak. Nanti pulangnya memberikan karcis, ngajak main kemana. Wah ini dekor caranya kayak gini. Tapi orang Kristen tidak begitu. Pendeta tidak mau. Iya semua menikmatinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu orang yang menikmati kerajaan Allah, bebas, horizontal, damai, ya. Karena tujuan tertinggi tadi yang di depan saya singgung itu, tujuan hidup manusia satu, mempermuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan, nikmati. Saatnya memberi Tuhan, aku memuliakan Engkau dengan pemberian kami. Jangan dipilih jadi panitia Natal. Saya tidak mau. Saya survei, mengapa tidak mau? Setiap kali ada panitia Natal, mesti panitianya terlebih dahulu suruh janji iman. Sudah, yang lain aja lah yang jadi panitia. Itu kan pelit, hitung-hitungan. Jangan pelit kayak mbok saya. Persembahan kok dari zaman Siti Nurbaya, Siti Aisyah sampai Siti Khotijah kok nggak berubah terus. Coba, mbok persembahannya berapa? Mbok saya sudah almarhum waktu itu 500. Coba. Yang ada kepingan sampai sekarang kepingan enggak ada. Loh, lah piye toh, Mbok? Persembahan kok 500. Kan iki ada lagunya mungkin caci nek goblok mati goblok-goblok ke saya. Karena apa? Dia kenal lagu ini. Tuhan Yesus tidak berubah. Coba. Oh, jadi persembahannya tidak berubah. Dasar apa? Pelit. Persembahan 500. Dia bilang ke tetangga, kalau persembahan tidak banyak-banyak 500 saja kalau logam. Begitu memasukkan kantong kue itu beri syukur, bela syukur, beri syukur. Berarti tidak kering, jatuh, glinding sampai depan pendeta ini. Turun diambilkan, ini mbok masukkan. Pelit. Orang yang kayak gini tidak mengalami kehadiran Allah, tidak mengalami kerajaan Allah. Damai. Persembahan memberi itu harus sakit.
Harus ada unsur pengorbanan. Yesus sudah memberi kepada kita. Berkorban. Kalau uangmu 1 juta, engkau memberi persembahan 20.000, ada sakitnya enggak? Ada 20.000, uangnya 1 juta di kantong. Enggak sakit. Sakit itu aku kerja dibayar 25. Jadi calon pendeta itu 25 ya gitu gajinya, puji Tuhan. Itu yang mau saya ceritakan ya. Bakso waktu itu 350. Itu anaknya pendeta tuh saya pacar, yang saya nikahi sekarang itu. Artinya yang sekarang jadi istri saya itu. Nanti kalau saya pas bayaran 25, saya beli bakso itu. Adiknya Pak Om ikut semua. Ikut semua. Aku udah hitungan, terserah mau ikut. Karena aku sudah cinta. Love is sacrifice. Uang 25.000 terus apa? Kalau saya kedua KKR saudara-saudara, PK-nya itu masih 5.000. Suatu saat karena 25.000 ada orang memberi saya itu uang 100.000 dari Semarang, tamunya tak masukkan. Saya main piano, saya itu pianis sudah. Cuma karena anakku udah pintar, generasinya adalah tidak mau udah kamu aja. Itu begitu saya main piano, itu kolektornya ngawur. Jadi dia pergi Pak, ibu di depan aja. Sungkan nggak kalau sudah kayak gitu. Nanti kolektor jangan kayak gitu, cepet jangan begitu. Iya enggak. Nah akhirnya saya tak ambil, masukkan, selesai kebaktian, Pak mati, lupa memasukkan. Yang dimasukkan berapa? Yang 100. Terus pembendara, puji Tuhan, hari ini ada tamu dari Semarang, ada selembar 100. Dalam hati saya asem tenang gitu. Mengerja coba. Sudah kayak begitu tuh, saya ngintip-ngintip dari kaca tuh. Kira-kira sopan enggak ya kalau Pak Ariel lakukannya? Tolong kembalikan. Mungkinkah aku memasukkan 25.000 kembali 75? Ya enggak mungkin. Paling 1.000 lah, 2.000 lah waktu itu. Jadi kembalinya 98. Pak Majelis, ayo enggak sampai hati saya. Sampai hari ini menyesal tuh enggak hilang-hilang. Makanya kalau ibu-ibu itu mempersiapkan ke gereja itu siapkan persembahan. Jangan lagunya dimulai, persembahannya dimulai semua. Ya kalau tidak salah dompetnya dimasukkan, tahu rasa, se-KTP, se-SIM apa. Oh, berarti dipersembahkan ini. KTP-nya cari berapa, biayanya berapa. Maksud saya, kalau engkau mengalami kehadiran Allah, tidak miskomunikasi, saudara tahu siapa Tuhanmu yang sesungguhnya. Tidak hanya mengizinkan engkau berkelimpahan, tapi juga sekadang kita dibiarkan hidup dalam kesulitan. Makin sulit, Pak, anggap saja ini mempertajam rohani saya. Tidak apa-apa. Jangan sulit. Suaminya diamuk, anaknya diamuk, anaknya ngamuk tidak berani melempar kucing, kan repot itu. Suami ngomelin istri tidak bisa apa-apa, mukul anak, anaknya tidak berani balas ibu. Kucing yang dipukul coba lah, kucing bisa membalas, kucingnya gigit yang mukul kan repot lagi. Maksud saya itu orang yang hidup dalam kerajaan Allah, enjoy dalam segala perkara. Mau enjoy, mau menyambut Tuhan Yesus di Natal ini. Siapa Tuhan Yesus? Harus membuat kamu selalu beruntung? Harus. Tak tutup dengan kesaksian. Anak saya skripsi si Alvin, Pak, terakhir kurang sehari itu, Pak, saya sakit. Tumpangi tangan dalam nama Yesus. 2 hari sembuh. Dia ngebel pembimbingnya, kulit tunda seminggu karena memang ujiannya Januari. Uji Tuhan. Coba. Ya aku bersyukur aja, ada mujizat. Jangan naik motor ya nak, ke Semarang itu. Ini musim hujan. Naik motor enggak? Naik motor. Begitu naik motor pulang, handuknya tuh serimpet ruji. Hampir saya jatuh. Hampir saja. Gimana nak? Gimana? Itu orang hidup di dalam Tuhan harus begitu.
Kemudian tidak usah naik motor ya, berikutnya naik bis saja. Alah, naik bis itu ketiduran Bapak Ibu. Bawa laptop, bawa pakaian, di pangku ketiduran. Nah, bis-bis yang harga murah itu kan di tengah jalan naikin penumpang, ini kok tidur, laptopnya diambil. 12 juta, HP itu 5 juta, kacamatanya 4 juta, jam hadiah dari Pak Samuel almarhum ada 4 juta. Raib semua. Saya jemput di tempat bis itu berhenti. Wah, tolonglah saya. Semua bahasa Sunda, tapi apa itu kalau hilang itu? Lenyit. Apa nanya yang lenyit? Yang lenyit apa? Dihitung. Aduh, saya sambil nyupir itu lemes. Ini mau tak marahi, sudah terburu hilang. Ya enggak tak marahi kok pribadinya kurang bagus. Kamu sih, aku. Tuhan, kasih aku kekuatan. Ini yang menyadarkan. Ikut Tuhan itu tidak harus semuanya untung di dunia. Ya, makanya lagu itu ada benernya. Inilah untungku, dia enggak dalam dunia ini. Yang gelap untung. Makanya yang anaknya untung itu mau rugi mau enggak makan tetap untung. Apalagi yang namanya selamat, mati pun tetap selamat kan enggak ada. Mati pacaran gini selamat kan enggak mesti selamat. Kekristenan itu indah kalau engkau memuliakan Tuhan, menikmati kehadiran Allah. Indah saudara-saudara, indah sekali. Jagalah pikiran, jangan sampai miss dengan Tuhan. Sambut, terimalah dia. Kalau pas diizinkan Tuhan menderita, ya biarin. Aku pas COVID itu mau mati 3 orang. Mah, sing mati saya dulu atau mama dulu? Tidak tahu nih, kayaknya saya dulu. Jangan. Saya sudah dilumpuhkan oleh kamu semua. Kau sediakan kalau kamu mati duluan, aku pasti nyusul cepat. Atau aku duluan? Jangan. Aku kalau tidak ada kamu tidak bisa tidur loh. Suami itu mesti kayak begitu, istri itu. Aku tidak ada kamu tidak bisa tidur. Aku tuh mesra. Ini saudara-saudara. Setiap hari tak jadwal. Pagi bilang I love you, siang bilang I love you, kemudian malam juga bilang I love you. Seneng nggak istri digituin? Langsung dia pingsan. Makanya dia keluarga itu, tetangganya dekat. Kalau manggil suaminya, Beb, teh apa kopi? Seneng nggak Pak dipanggil Beb? Terus lagi, yang sudah panas masuk, lu kan bahagia. Tetangganya tanya, kenapa Pak? Undangnya kok mesra sekali, Beb namanya. Aku lupa namanya. Coba, jangan begituan. Nama istri, nama suami harus dihafal. Coba ternyata istri saya itu panggil, Beb sudah jam 7 mau pelayanan di BFC. Wah, kok mesra manggil Beb. Ternyata beban. Ada istri tertentu, saat-saat tertentu, suami itu tidak membahagiakan, malah menjadi beban. Pak, kalau istri tanya, Beb, tanya itu Beb, maksudmu apa? Kekristenan yang sudah mengalami kehadiran kerajaan Allah. Beb, ya panggilan mesra. Ya enggak? Mau disakiti, kamu tetap cintaku. Nggak ada istrinya dipukul. Istri itu diciptakan tidak untuk dipukul, apa ditampar pipi kiri kanannya. Lihatlah tanda. Ini lagu Wahyu. Nggak ada kayak gitu. Istri yang nampar suami yang nampar istri. Bertobat, aku mau dipulih. Itu hidup dalam kerajaan Allah. Janjinya seperti fajar pagi hari. Bapak Ibu pasti menikmati itu dalam hidupnya. Amin. Musik saya undang untuk maju ke depan. Refnya saja kita akan angkat satu pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat. Seperti fajar di pagi hari, seperti matahari yang menyinari bumi. Demikian Tuhan menolong kita yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, tetapi Dia setia membentukmu. Dia tidak pernah menolakmu. Dia selalu ada bersamamu. Kunci E. Janjimu seperti fajar pagi hari
yang tiada pernah bersinar. Mari kita berdiri. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Cintanya seperti sungai. Kau betapanya kasihmu, janjimu seperti fajar Sion ini, dengan kesungguhan hatimu, dengan percaya yang bulat, Tuhan menolong engkau. Dia tidak pernah meninggalkan. Sedetik pun dia tidak pernah. seperti sungai yang mengalir. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Katakan, nyanyilah dengan iman. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Tetaplah angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan. Ketika engkau sedang mengangkat tangan, engkau selalu berkata-kata kepada Tuhan, tolong aku yang lemah, tolong aku yang penuh dengan salah, tolong aku Tuhan, manusia yang rentan, tolong aku, tolong keluargaku, tolong. Dan Tuhan mendengarkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang indah, Yesus sahabat kami, Engkau mengerti hati dan pikiran kami yang seringkali miskomunikasi dengan Tuhan. Ampunilah. Kini kami mau mendekat kepada Allah, dan kami siap untuk menyambut Engkau dalam segala keadaan. Jika kami diizinkan Tuhan menyambut Engkau dalam kelimpahan, kami hidup dalam kerajaan Allah. Tetapi jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak kami harapkan, itu pun jadilah kehendak-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua orang percaya berkata, amin. Amin. Sampurasun, wilujeng enjing para wadon BFC Sedayana, nepangkeun simkuring neng tanu badai ngadugikeun sababaraha hiji bewara dinu acara BFC News. Dinten Minggon kaping 24 Desember 2020 ibadah Natal diayakeun di BFC di Tulip Guest House. Rabu 8 Rugi Rengsek. Mulailah aya dress code-na. Sedayana nganggo adat Sunda singgalis singkaras. Dinten Senin kaping 25 Desember 2020 ibadah Natal gabungan pusat sareng rayon diayakeun di Balai Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman. Tabuh 5 sore dugi Karengse. Tapi open gate tabuh 4. Mungkin acara spesial ibadah sareng ulang tahun BFC. Diayakeun kaping 31 Desember 2020 di Tulip Guest House. Tahun 8 Rugi Karengse. Diantosan kasumpingan para kaki. Atur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan.
hilang. Tos daftar ke aja. Acara nanti pindah daftar. Mulai hilang. Daftar ke KTP Mercy. Kak, nomornya ada di dia. Tosnya enak ah. Terus hatur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan. Baik Bapak Ibu sekalian, ada revisi untuk tanggal 25, open gate jam 3 dan dimulai jam 4. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, untuk tanggal 25 nanti di Ballroom Sudirman. Dan spesial untuk tanggal 24 itu acaranya sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Saya tetap mengundang Bapak Ibu sekalian, untuk saudara, teman-teman yang dekat, ajak biar bisa kita menikmati akan berkat Tuhan tempat ini juga. Dan dress code-nya itu Sunda. Jadi Bapak Ibu sekalian datang dengan pakaian Sunda. Kalau yang punya, kalau yang enggak juga enggak, yang enggak punya juga enggak apa-apa. Karena nuansa yang kita akan bangun itu adalah nuansa Sunda. Atas nama Believer Fellowship Community BFC mengucapkan terima kasih untuk Pak Titus. Kiranya Tuhan boleh memberkati keluarga Pak Titus, layanan Pak Titus dimanapun juga, dan senantiasa menyukakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini untuk doa syafaat dan doa berkat. Nanti saya minta untuk Pak Arya. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Satu persekutuan yang membuat kehidupan kami diingatkan sekaligus disadarkan bahwa sesungguhnya kami ada di tengah-tengah kehadiran-Mu. Engkau Raja yang dimuliakan, Engkau Raja yang ditinggikan. Hanya terkadang setiap kehidupan kami kurang memahami. Yang menjadi harapan adalah hal-hal yang jasmani, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kelihatan kasat mata. Namun terkadang kami membiarkan hal-hal yang berkaitan dengan rohani, berkaitan dengan hubungan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kebenaran firman-Mu sudah mengingatkan kami semua. Kami tidak menginginkan dan mengharapkan kerajaan dan seorang raja yang hanya sekedar terlihat secara fisik, secara kedagingan. Tetapi kami nantikan adalah pribadi kehadiran seorang raja yang membawa kami sebuah pemulihan, dipulihkan dari hubungan kami dengan sesama dan hubungan kami dengan Tuhan, membawa kehidupan kami lebih dekat, lebih erat, dan semakin sungguh-sungguh bahwa hidup yang sementara, hidup yang singkat ini menjadi kesempatan untuk kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan jika pagi hari ini kami boleh hadir, kami boleh bersama-sama bersekutu beribadah kepada Tuhan, itu sebuah kemurahan. Terima kasih Bapa dalam surga, kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Titus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari Engkau memberkati, tambah-tambahkan hikmat serta kapasitas dalam pelayanan, dalam hidup, dalam keluarga, dimanapun Engkau pakai, Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran serta membuka rahasia firman Tuhan. Tuhan perlengkapi sehingga banyak orang yang diberkati, banyak orang yang diperkenalkan kepada Engkau sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat yang ajaib. Terima kasih Bapa dalam surga. Pagi hari ini kami bawa dalam doa untuk agenda di bulan Desember, baik untuk tanggal 24 di tempat ini dengan ibadah dalam suasana dan versi Sunda. Tuhan memberkati sehingga kami boleh menyelami dan merasakan bahwa kami ada di tanah Sunda, kami ada di tataran Parahyangan ini. Kami boleh hidup, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan kami percaya di dataran Sunda ini membuat kami menjadi saksi-saksi Tuhan.
Engkau memberkati acara tersebut ya Tuhan, sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar dalam pertolongan-Mu. Engkau memberkati dan memberikan cuaca yang cerah. Demikian juga untuk tanggal 25 kami akan bersama-sama beribadah di Natal, baik ibadah maupun perayaan Natal kebersamaan Pusat Rayon TPI dan Pos Perintisan di Grand Ballroom. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, keseluruhan rangkaian acara, demikian keseluruhan panitia. Demikian untuk tanggal 31 Desember kami akan menutup tahun, mengakhiri tahun, dan akan mempersiapkan memasuki tahun yang baru bersama Tuhan. Engkau juga memberkati. Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan untuk sus dan jemaat Tuhan yang saat ini tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau dokter kami, Engkau Raja kami, Engkau tabib kami yang ajaib. Sembuhkan oleh kuat kuasa-Mu dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan nyata, mujizat Tuhan terjadi. Demikian saudara kami yang dalam pergumulan ekonomi, usaha pekerjaan, Allah melawat, Allah memberkati, dan Allah memberikan pemulihan, sehingga setiap ekonomi, usaha pekerjaan, keperluan kebutuhan jemaat Tuhan boleh tersedia, terberkati, karena Engkau Allah yang menyediakan dan mencukupkan. Allahku, Allah yang kaya, Allah yang menyediakan, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa dalam doa untuk negeri kami, untuk bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah partai perpolitikan, di tengah-tengah pesta demokrasi yang mempersiapkan calon-calon pemimpin negeri. Tuhan, mari Engkau tunjuk dan persiapkan orang-orang yang siap untuk memimpin, orang-orang yang siap untuk mengelola negeri ini, sehingga roda pemerintahan bangsa kami dibawa kepada tujuan yang sesuai dengan agenda dan kehendak Tuhan. Dan kami, gereja-gereja Tuhan, di dalamnya boleh menikmati dengan leluasa untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang. Janji-Mu ya dan amin. Apapun yang sudah dilakukan, apapun yang sudah diperbuat, Engkau akan memberkati dengan luar biasa. Baik dari aser, dari singer, leader, pemusik, penyampai kebenaran firman Tuhan, dan seluruh tim yang ada, baik multimedia soundman, Tuhan memakainya dengan ajaib dan dengan penuh berkat Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan mereka menjadi pelayanan yang semakin indah serta menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa selama-lamanya. Seluruh dan jemaat yang boleh beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini pun Tuhan memberkati. Dan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Allah menuntun, Allah memimpin, Allah menolong dan menyertai, sehingga kami tidak akan jatuh, bahkan tidak akan tergeletak. Ditinggikan dan dipermuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan serta mendengarkan firman Tuhan, ini saatnya mari arahkan mata hati, tegakkan tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kita di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai, dan memberkati setiap kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya boleh berkata amin. Selamanya segala datang kemuliaan Kau yang layak dan diagungkan, muliakan Namamu. Sembah syukur kami naikkan selamanya, Kau yang layak dan diagungkan, mulia nama.
yang layak kami anugerahkan. Muliakan Mu, Yesus mulia. Haleluya. Saudari silakan duduk untuk bersatu dulu. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan berkati. Ayo kok, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia